Ya. Bisa jelaskan Pak, uji materi apa saat ini? Saya mengadakan uji materi terhadap keputusan Presiden 109 tahun 2022, yaitu pengesahan tentang perjanjian FIR dengan Singapura. Oke. Kami ada 9 pilot yang melakukan permohonan uji materi, kemudian 2 orang warga Tanjung Pinang dan 1 orang warga Jakarta. Kami merasa dirugikan sebagai legal standing kami. Pertama yaitu Singapura ternyata membuat daerah berbahaya di wilayah kita. Nah, dengan daerah berbahaya itu, sehingga jalur udara dari Batam atau Tanjung Pinang ke Natuna itu tidak bisa langsung, harus melambung, ya kan? Dengan melambung ini berarti biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat tentunya lebih mahal, ya kan? Lebih mahal. Kemudian pilot, ya, terutama penerbang helikopter ini yang termasuk para pemohon ini, itu kalau mau terbang itu dia harus menunggu 15 sampai 1 jam untuk mendapat clearance dari Singapura. Nah, dia sudah membuat rencana penerbangan. Kemudian pada saat start engine kan ada permohonan untuk mendapat clearance lagi. Itu harus menunggu. Dan kalau pesawat mau siap terbang kan, itu baterainya sudah on terus. Dan ini kan akan menjadi weak. Ini adalah kerugian bagi pilot. Kemudian masyarakat seperti tadi saya sampaikan, itu harus membeli tiket yang lebih mahal karena jaraknya lebih jauh. Karena salah satu unsur menentukan harga tiket adalah jarak terbang itu. Nah, itu menjadi legal standing kami untuk mengajukan uji materi. Secara umum sebenarnya saat ini, ya, sebelum peraturan presiden ini, kita itu berharap banyak tahun 2024 ruang udara di atas Kepulauan Riau ini dikendalikan oleh Singapura itu sudah beralih ke kita. Makanya selama ini kita sudah berharap banyak tahun 2024 sesuai dengan perintah undang-undang itu sudah masuk ke wilayah kita. Bahkan presiden sendiri pun waktu itu 2019 minta percepatan. Tapi kita nggak tahu ternyata berubah. Malah mengesahkan perjanjian diperpanjang 25 tahun. Walaupun garis FIR-nya memang sudah sesuai dengan wilayah kedaulatan kita. Tetapi pengendaliannya dari 0 permukaan sampai 37.000 feet itu masih dikasih ke Singapura. 37 ke atas memang Indonesia, tetapi efisiensi pesawat terbang itu di bawah 37.000 feet. Jarang pesawat yang terbang 40. Nah, itulah kenapa ini jelas-jelas ke depan ini potensi tambah merugikan kita. Karena harapan kita ini 2024 harusnya sudah selesai Januari, ternyata diperpanjang. Nah, ini. Kemudian Singapura kan di dalam penguasaan wilayah udara itu membuat danger area di wilayah kita. Ya kan? Di wilayah Indonesia. Dan ini nggak ada perjanjiannya sama sekali. Dan Kementerian Luar Negeri diam dalam masalah ini. Nggak pernah ada protes resmi. Padahal jelas-jelas di wilayah kita. Saya kasih contoh, ya, saya berikan contoh. Anggaplah perbatasan kita dengan Malaysia, ya. Malaysia latihan di kita, di wilayah kita di darat, kita diam saja. Pasti masyarakat Indonesia mesti pada teriak semua kan. Ini di udara memang nggak ada yang lihat, kecuali yang punya radar, ya kan. Ini kita tunggu 2024 ternyata malah diperpanjang. Saya yakin presiden tidak tahu masalah ini, tidak tahu, mungkin ada yang memberi masukan yang nggak pas, sehingga saya tahu beliau sangat memperhatikan kedaulatan, tetapi ternyata mungkin ada yang memberi masukan yang nggak pas sehingga mengambil keputusan ini semacam masukan lah ke presiden. Kita ada uji materi kan, pertama yaitu bahwa secara formil ini tidak pas. Karena masalah kedaulatan itu harusnya dengan undang-undang formilnya, ya. Harusnya kedaulatan. Masalah kewenangan pengaturan ruang udara itu diatur di dalam Undang-Undang Penerbangan bab 4 tentang kedaulatan. Itu masalah kewenangan, ya kan?
Berarti nggak bisa dengan keputusan presiden, harus dengan undang-undang. Ya kan? Itu secara formilnya. Secara materinya itu bertentangan dengan pasal 262 kemudian 458. Ya, karena di dalam undang-undang penerbangan itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa 15 tahun setelah undang-undang ini disahkan tahun 2024 tidak ada lagi ruang udara yang dikendalikan oleh negara lain. Tapi kenyataannya ini ada. Ini clear sekali. Pak, hasil permohonan uji materinya gimana Pak? Kalau kita itu ada penambahan banyak itu baru ada beberapa kesempatan dan dimasukkan baru timbul RUU. Nah, RUU itu kan baru dimasukkan ke DPR masuk timbul ke undang-undang. Nah, yang dulu saya pertanyakan ini, dong permasalahannya di mana? Bukankah dari BPS itu sudah ada perjanjian dari pihak Indonesia dan pihak Singapura? Ya, perjanjian ini kemudian disahkan menjadi peraturan presiden. Ya kan? Itu menurut kami itu yang nggak tepat. Untuk formilnya ya, harusnya dengan undang-undang. Memang masalah lalu lintas udara itu adalah masalah teknis. Tetapi di dalam undang-undang kita, ya, bab 4 itu berbicara tentang kedaulatan itu mengatur tentang informasi kewenangan pengaturan ruang udara. Sesuai dengan undang-undang pembentukan undang-undang itu bahwa itu harus disahkan dengan undang-undang. Ya, itu saya gini Pak, imigrasi itu bisa terjadi undang-undang, tapi sebelum undang-undang itu RUU. Nah, pemasukan dari presiden saat itu dari Kementerian Perhubungan Pak. Ya, saya yakin ini kebetulan saya ikut diskusi ini masalah FIR ini sejak 2005 sampai 2019. Ya, 2000 sampai 2019 saya ngerti ya jalurnya ini. Sampai kepada 2019. Kemudian saya tidak ikut lagi di tim itu. Ini yang terjadi. Nah, sebelum Bapak merujuk ke PPS itu Bapak udah ke Kementerian Perhubungan tuh? Nggak perlu ditarik. Saya nggak perlu ke sana ngapain? Jadi kan di pemerintah Pak. Pemerintah itu kan sudah pasti sudah rapat antar kementerian kan sebelum jadi peraturan presiden ini. Kita sebagai masyarakat nggak punya akses ke situ, nggak punya akses. Kalau undang-undang kan ada masukan dari masyarakat, tapi kalau peraturan presiden tidak ada. Jadi peraturan presiden ini hanya mengesahkan perjanjian itu. Nah, perjanjian itu yang kita lihat detailnya itu yang banyak merugikan kita, nggak ada untungnya sama sekali. Sebenarnya yang dirugikan itu pilotnya atau maskapnya itu Pak? Dua-duanya. Kenapa nggak maskapnya aja Pak yang dibutuhkan untuk uji materi? Saya nggak tahu. Dan yang boleh nguji materi itu perorangan bisa, ya kan? Perorangan boleh, kelompok juga boleh, termasuk ya perusahaan juga boleh, usaha juga boleh. Kenapa dia tidak mau mengajukan permohonan? Itu kan saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa ya yang merasakan ini adalah pilot di lapangan. Ya, bayangin kita nunggu 1 jam itu, padahal pesawat sudah mau start engine, tadi rugi pilot. Ya kan? Ya. Ya termasuk sebenarnya juga maskapai. Dia rugi juga karena baterainya cepat habis, ya kan? Tapi kan tahu sendiri, kalau maskapainya izinnya dari Kementerian Perhubungan, apa berani? Saya nggak tahu itu ya, itu masalah lain. Jadi apa hasilnya Pak? Hasil uji materi tadi gimana Pak hasilnya? Hasil Pak, hasil dari Kami sudah sampaikan uji materinya, Ya. sudah diterima. Untung, alhamdulillah sekali masuk langsung diterima. Karena semua persyaratan sudah memenuhi syarat. Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya permohonan ini tentunya akan diberikan ke Presiden. Dan tentu saja kementerian terkait pasti Ada akan deadline suruh waktunya jawab. Pak? Ada deadline waktunya? 14 hari sudah ada keputusan. 14 hari ya? 14 hari sudah harus ada keputusan. Iya. Jadi kami tunggu 14 hari ya Pak? Siap. Tunggu 14 hari kita. Harapan besarnya ini tentu saja kita hakim memihak kepada kepentingan masyarakat lebih luas. Jelas-jelas di situ bahwa ini bangsa Indonesia sangat dirugikan. Termasuk ya kalau masalah lalu lintas udara, semua sekarang bisa tuh download namanya flight radar. Coba lihat traffic mana yang paling padat. Itu semua dari utara, nggak ada dari selatan dari wilayah Indonesia. Kenapa kok Singapura minta sampai radius 90 nautical mile? Ya nggak ada kepentingannya dari segi keselamatan penerbangan. Bisa lihat download flight radar semua berada dari utara, dari Malaysia. Di Malaysia nggak ada masalah tuh. Semua
pengendalian dari Malaysia dan Singapura kerjasama mereka. Kenapa harus ada kendali penuh dari Singapura? Ya kan? Pak, Belum kenapa- DCA nih nanti. Defense Cooperation Agreement katanya udah ditandatanganin juga oleh Presiden. Sekarang dibahas di DPR. Ini lebih parah lagi. Mudah-mudahan anggota DPR dengar ini, ya, bahwa ini saja sudah merugikan masyarakat, apalagi ini. Dan itu 2007 sudah ditolak oleh DPR. Ini kok maju lagi? Nah, saya yakin Presiden mendapat masukan nggak pas di sini. Ya, kecewa juga nih yang menangani masalah pertahanan ini kan. Kenapa kok bisa diterima? Jelas-jelas nggak ada untungnya. Misalnya nih, di situ untungnya. Ini DCA di luar FIR ya. Daerah latihan kita Ya. Dikuasai Singapura, Pak. dibangun oleh Singapura di wilayah kita kan. Ya. Apa kita mau jadi negara pengemis? Masa kita minta tolong bangun TNI dari negara lain? Ya kan? Di mana harga diri bangsa? Ya. Itulah kira-kira inti dari uji materi saya, kemudian mungkin bisa ditambahkan oleh dosen kita. Ya, saya hanya menambahkan sedikit, tadi sudah lengkap dari Presiden itu kan disumpah untuk mematuhi segala undang-undang. Nah, terkait itu maka undang-undang terkait masalah udara dan UID ini harus benar-benar diperhatikan. Kedua, DPR juga tadi terkait apa DCA ya, juga harus memperhatikan undang-undang dan kepentingan masyarakat luas gitu ya, sehingga kepentingan negara ini dapat kepentingan negara itu didulukan dari kepentingan yang lain. Saya seperti itu aja cukup. Pak, untuk PNBP, Pak, untuk rate untuk masuk pesawat yang masuk melintas di atas negara kita, untuk negara asing kan harus membayar rate-nya itu, Pak. Kalau Itu dalam- PNBP itu, Oke, kalau perjanjiannya memang itu masuk ke Indonesia semua. Tapi itu bukan masalah itu. Ini masalah harga diri bangsa. Ada wilayah kita dikuasai negara lain. Ya. Makanya sih di dalam ingin saya katakan begini. Saya ingin mengibarkan bendera merah putih utuh di Kepulauan Riau, di ruang udara Kepulauan Riau. Sekarang belum. Ya. Karena secara internasional ya, rujukan kita itu hukum Chicago Convention. Iya. Di situ jelas-jelas bahwa ruang udara itu komplit dan eksklusif. Nah, komplit dan eksklusif itu tidak punya unsur. Pertama, pengendalian. Ya, harus ada control of the air. Pengendalian ruang udara itu unsurnya satu. Kedua, pemanfaatan. Pemanfaatan itu ya untuk masyarakat, bukan untuk negara lain. Itu eksklusifnya di situ. Yang ketiga, harus ada law enforcement di situ. Lalu kok negara lain kendalikan? Ya memang saya lihat di perjanjian itu ada semacam perjanjian dengan TNI, ya kan? Kenapa bisa ada perjanjian seperti itu? Kalau perjanjian di luar wilayah kedaulatan kita, itu baru bisa berfungsi. Tapi kalau di wilayah kedaulatan kita, hukum kita yang berlaku, bukan hukum lain, bukan hukum perjanjian. Ya, jangan sampai kita terjebak di dalam perjanjian pertahanan, kan nggak boleh kita. Kita harus bebas aktif, kan gitu. Pak, ini harapan dari Pak untuk kepemimpinan Pak Jokowi bagaimana? Gini, harapan kami kalau mau membantu negara lain, Singapura, seperti Malaysia dengan Singapura, dibuat koridor udara yang masuk ke Singapura. Itu masalah, itu praktek negara-negara di dunia penerbangan seperti itu, bukan mengendalikan penuh. Memang ada negara lain yang mengendalikan penuh, tetapi ya itu tergantung kepentingan negara. Saya beri contoh, Kamboja sebelum tahun 2000 itu kan ruang udaranya dikendalikan oleh Thailand. Ya. Hanya butuh waktu 2 tahun ruang udara itu kembali ke Kamboja. Dan itu tidak melibatkan Kementerian Luar Negeri, cukup karena itu masalah teknis saja. Airnav Indonesia saja yang cukup. Kenapa harus melibatkan negara? Sebenarnya nggak ada. Kamboja tuh hanya butuh waktu 2 tahun untuk kembalikan. Kita sejak tahun 2009 perintah undang-undang ya. Ini mumpung masih ada waktu 1,5 tahun buat presiden untuk merubah perjanjian ini. Berikanlah semacam koridor udara untuk masuk ke Singapura. Itulah nggak masalah. Karena toh memang traffic itu yang paling banyak dari utara. Dan itu antara Singapura dan Malaysia sudah ada koridor udaranya. Kenapa kita nggak mencontoh seperti itu? Pak, terkait kedaulatan di udara, kan kita belum ada nih undang-undang kedaulatan di udara. Mungkin bisa juga disampaikan, Pak, untuk Ya. dia. Saya tahu undang-undang ini, undang-undang pengelolaan ruang udara sekarang di Kemhan sedang dibahas.
dan itu belum masuk di prolegnas. Ya. Sedang dibahas, tapi masih di Kemhan. Kebetulan awal-awal saya juga ikut membahas. Itu penting juga ada itu. Ya. Makasih Pak. Sama